Kali ini saya akan membahas teori D6 tentang constraint. Saya Devita Azza, berkelas 2 di 4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Berikutnya, sasaran pada bab ini pertama, memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut. Maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, seperti yang pertama not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint. Create tabel, schema atau user ya. Schema sama dengan user. Terus tabel dalam kurung kolom data type, default expression, kolom constraint, yang terakhir tabel constraint. Contoh penulisan constraint: create tabel employees, dalam kurung employees adalah nama dari tabel tersebut, dalam kurung employee ID number, first name varchar 220, job ID varchar 210 not null, constraint IMP ID, PK primary key, employee ID. Jadi di sini adalah employee ID, first name, dan job ID adalah isi dari kolom dari isinya dari tabel employee. Dan ini number varchar adalah tipe dari isinya. Nama ini adalah jumlah karakternya. Untuk varchar jumlah karakter. Not null di sini adalah default expression. Dan di sini adalah constraint IMP ID, PK maksudnya adalah employee ID difungsi sebagai nama dari constraint tersebut. Lalu ini adalah primary key, tabel constraint-nya apa, lalu ini adalah employee ID. Jadi apa yang constraint menggunakan constraint apa dan apa yang akan di-constraint. Berikutnya adalah constraint not null. Satu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Jadi seperti ini. Not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Lalu ini not null constraint, tidak adanya not null constraint, terdapat garis yang berisi nilai null untuk kolom departemen ID. Jadi ini tidak ada not null, jadi boleh isi dari tabel tersebut adalah null ya, atau tidak ada isinya. Contoh penggunaan constraint not null. Create tabel employee ID, dan kurung employee ID number 6, last name varchar, 25 dalam kurung 25 not null. Di sini jika kita menggunakan constraint not null, maka akan ditulis di sebelah sini. Maka di sebelah dari tipe isi dari tabel tersebut.
Ini bisa juga kita menggunakan constraint, ada di bawah sendiri constraint, terus nama constraintnya, lalu constraintnya apa, jadi node null. Kalau misalkan kita menggunakan node null yang ditulis di sebelah sini, maka akan diberikan nama dari sistem. Nah, sedangkan jika kita node null di sebelah dari constraint, maka diberi nama user. Berikutnya constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique: employees seperti ini. Smith ini diperbolehkan, sedangkan ini tidak dibolehkan karena sudah ada. Jadi kita menggunakan insert into. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah create tabel employees dalam kurung employees ID number 6, task name varchar 2 25 not null, email varchar 2 25, salary number 8,2, commission PCT number 2,2, hire date not null. Jadi di not null di sini berarti tanggal dari isi dari hire date itu tidak boleh kosong. Dan constraint emp email UK dari unique yang email, berarti yang dijadikan unik adalah email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key: create tabel departments dalam kurung department ID number 4, department name varchar 2 30, constraint date name and not null, manager ID number 6, location ID number 4, constraint date ID PK. Jadi dari primary key yang dijadikan primary key adalah department ID. Jadi sintaknya seperti ini. Ilustrasinya jadi seperti ini. Jadi yang menjadi primary key adalah department ID. Sedangkan ini contohnya, misalkan kita masukkan public accounting dengan tidak ada kosong ya department ID-nya, dan finance 50. Yang finance 50 bisa kita masukkan ke dalam tabel ini ke dalam tabel departemen, sedangkan yang public accounting tidak bisa karena primary key itu tidak boleh kosong. Jadi primary key itu not null. Jadi jika ini adalah datanya kosong, berarti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel departemen. Selanjutnya kita membahas constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi foreign key seperti ini. Misalkan yang menjadi ini ada tabel departemen, sebagai primary key-nya adalah departemen ID, sedangkan pada tabel employees yang menjadi foreign key-nya adalah departemen ID. Jadi misalkan kita masukkan 9 dan 4 dengan departemen ID 9 dan 4 dengan departemen ID 60. Di sini yang 9 tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada, sedangkan yang nomor 60 diperbolehkan karena ini mempunyai nilai 60. Departemen ID-nya 60 itu ada, jadi diperbolehkan. Sedangkan yang 9, departemen ID 9 itu tidak ada, jadi tidak diperbolehkan. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas:
create tabel employees dalam kurung employees employee ID number 6, last name voucher 22500, email voucher 225, salary number 8,2, commission PCT number 2,2, hire date not null, department ID number 4, constraint EMPDEP FK foreign key, department ID, reference department kurung department ID, constraint EMP email UK unique email. Maksudnya di sini jika kita menggunakan foreign key, kita akan menggunakan sintak reference, artinya adalah menghubungkan. Jadi foreign key-nya misalkan foreign key-nya menjadi foreign key-nya department ID, reference adalah dihubungkan dengan ini adalah primary key-nya. Primary key-nya di mana? Misalkan tadi pada ilustrasi tadi yang jadi primary key adalah di tabel departemen ID di tabel departemen. Nah, kan yang jadi foreign key-nya adalah departemen ID di tabel employees. Jadi yang pertama kita yang foreign key departemen ID reference ini adalah yang sebagai primary key-nya departemen dan kurung departemen ID. Ini constraint EMP email UK unique email. Jadi yang diberikan unique adalah emailnya, tidak boleh sama. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasikan tabel dan kolom dari dalam tabel induk. On declared cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai nol. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah misalkan ini adalah create tabel, ini isinya, dan ini constraint-nya, constraint EMP salary min, check salary lebih besar dari 0. Cek merupakan suatu kondisi, mendefinisikan suatu kondisi. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel, nama tabelnya, add constraint dan nama constraint-nya dan tipe dan kolom. Nama kolom yang akan dikonstrain. Contohnya misalkan constraint foreign key pada tabel employees yang misalkan ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Jadi sintaknya alter tabel employees, menambahkan tabel employees berarti alter tabel employees, add constraint, dan menambahkan constraint foreign key. Jadi EMP manager FK foreign key, dimana yang jadi foreign key-nya adalah di employees berarti manager ID, dan reference yang menjadi primary key-nya ada di tabel employees, jadi employees dan kurung employee ID, employees dan kurung employee ID. Itu selanjutnya menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel, nama tabel, drop constraint type kolom, nama kolom. Tapi bedanya di sini jika kita menghapus constraint kita menggunakan fungsi drop. Contohnya alter tabel employees drop constraint EMP manager FK. Berarti maksudnya di sini adalah kita menghapus
constraint FK foreign key pada tabel employees. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen ID. Jadi sintaknya atau tabel departemen drop primary key cascade. Cascade itu berfungsi untuk menghapus asosiasi constraint, menghapus asosiasi, jadi menghapus dari induk ke anak-anaknya. Selanjutnya mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan clause disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contoh sintaknya adalah alter tabel employees disable constraint IMP ID PK cascade. Sini adalah kita disable constraint primary key secara dependent integrity constraint. Lalu untuk mengaktifkan kembali constraint kita gunakan clause enable. Jadi enable constraint. Sintaknya alter tabel employees enable constraint IMP underscore ID underscore PK. Jadi setelah tadi di enablekan, kita mengaktifkan kembali dengan fungsi enable constraint. Cascading constraint. Clause cascade constraint digunakan dengan clause kolom drop kolom. Clause cascade constraint menghapus semua referensial integrity constraint yang merefer ke primary key dan unique key yang mendefinisikan pada kolom yang dihapus. Jadi alter tabel ke 1 drop PK cascade constraint. Contoh selanjutnya alter tabel ke 1 drop dalam kurung PK, FK, kolom 1 cascade constraint. Menambahkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, dan P untuk primary key, U untuk constraint unique. Jadi contohnya select constraint name, constraint type, search condition, from user constraint, where tabel name sama dengan employees kita tulis dengan huruf besar semua. Dia ada petik 1, employees huruf besar semua, titik tutup dan titik koma. Maka akan keluar hasil seperti ini. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan satu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan satu nama, satu constraint yang ada pada view user cons columns. Jadi select constraint name, column name, from user cons column, where tabel name sama dengan employees. Maka akan muncul seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal nomor 1, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID. Constraint diberi nama my IMP ID PK. Jadi alter tabel, kita di sini menggunakan tabel employee add constraint my IMP ID PK primary key dalam kurung ID. Kita execute. Maka tabel alter. Berikutnya nomor 2, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my depth ID PK.
Jadi alter tabel department, di sini kita menggunakan department add constraint my debt IDPK IDPK primary key ID. Ini karena di tabel departemen untuk nomor departemennya menggunakan judul ID. Lalu kita execute, maka tabel altered. Lalu berikutnya nomor 3. Nomor 3, tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel IMP, tambahkan reference pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Jadi alter tabel employee add dalam kurung ID dep ID kolom dep ID, jadi dep ID number 4 constraint IMP dep IDFK, lalu foreign key dalam kurung ID references department ID. Lalu kita execute. Ini ada kesalahan jadi gini, kita execute tabel alter. Lalu berikutnya nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Jadi select bintang from user constraint. Kita execute constraint, lalu kita execute, akan tampil seperti ini. Lalu berikutnya nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan dep. Jadi select object name, object type from user object. Lalu akan keluar hasil seperti ini. Lalu berikutnya nomor 6. Nomor 6, modifikasi tabel IMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih besar dari 0. Jadi di sini alter tabel employee add commission number
2 constraint from CK dengan constraint-nya adalah check, lalu condition lebih besar dari 0, lalu kita execute. Tabel alternate. Setelah kita menjawab latihan soal pada teori ke-6, maka sampailah kita pada ujung dari presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya jelaskan pada teori ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.